Halo guys, kita kembali lagi di channel ini, yaitu Nguri-Nguri Channel. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan Linda Merlinda, kalau nggak salah namanya, gitu ya. Nah, di video sebelumnya kita melihat ya kilas balik atau gambaran apa yang akan terjadi di antara siswa-siswi ini bersama Bu Siska. Nah, sambil berjalannya kita main game, kita dengerin mereka ngomong apa aja gitu. Nah, mestinya sih kita for your information, ini game itu diawali sesuatu yang mencurigakan dari ibu-ibu ini. Mungkin dia kelihatannya seperti khawatir dengan siswa-siswanya, tapi pokoknya nanti ikuti aja alur ceritanya kalau penasaran gitu ya. Ada plot twistnya pokoknya. Nah, bagi yang doyan plot twist atau udah tahu jalan ceritanya, jangan spoiler dulu ya, biar teman-teman yang baru ngikutin channel ini nggak kaget gitu ya. Kita dengerin. Maaf kalau aku sering banyak ngomong ya. Ini namanya kan komentari gitu. Nah, ini namanya si Doni kalau nggak salah ya. Sedangkan coba kita lihat dulu deh, di sekeliling ini ada apa aja. Kayaknya jurang tertutup, kalau nggak stuck di sini bambu-bambu ini, ya kan? Bener. Kita balik dulu aja. Barangkali ada Easter egg di sini. Oh, nggak ada, langsung jurang ya. Nah, kita langsung ke arah sini dulu deh. Kita lihat apakah ada penampakan yang lain. Oh, nggak ada. Kalau yang di teasernya ada perempuan bayangan putih gitu. Ya, kita balik ke kumpulan kita. Nah, di sini coba aku cek bagasi. Bisa berubah kostumnya Linda. Bentar. Nah, kan bisa kan? Coba pakai kebaya ada nggak? Atau loh, kok balik ke seragam lagi ya? Loh, biasanya ada yang pakai kebaya itu. Bagus pokoknya. Yaudah deh, kita pakai yang seragam dulu, yang original dulu ya guys. Nah, ini namanya si Yayan. Jembatan segede gini, rubuh. Dia tuh agak sompral ngomongnya ya. Seru juga nih. Tuh, Mirip-mirip kita film horor kan? lihat dulu dia ngomong apa. Biasanya sih yang kecentilan Tengkar dia duluan. sama si Sally. Nah, kalau Lo tuh, si Sel. Ira itu Hati-hati orangnya lo. pendiam, agak introvert gitu ya. Kalau anak zaman sekarang itu ngomongin introvert, padahal ya begitulah. Sally ini Kalau hatinya anaknya kayak lo agak sih, gue nggak akan protes. suka cari perhatian ternyata. Dan kalau dilihat dari gaya bicaranya itu, Sally itu anaknya caper ya, centil gitu. Nah, ini Ibu Siska. Dia itu ya pokoknya adalah ya, ikuti aja, tonton aja videonya sampai update selanjutnya gitu ya. Oh, untuk update Dreadout ini aku seminggu nggak bisa update cepet ya, karena sibuk dengan kerjaan gitu. Nah, ini dia Sally tuh kan, cuman mau nelpon orang tuanya aja nggak diangkat, ngambek, marah-marah, tantrum gitu tuh. Tapi ini kayak mencerminkan pribadi anak-anak SMA sekarang sih. Ya, aku tahu karena ya memang perubahan zaman ya. Nah, ini dia Ira. Foto gue dong, Lin. Mau minta difoto dia. Malah siul ya. Oke, kita foto dulu kemauannya si Ira. Oh, udah, kita ambil angle yang bagus. Oke. Udah, kita interact, bisa nggak? Nggak bisa. Oke. Kita lihat ini si Doni buka semak-semak. Oh, dia nemuin jalan masuk. Bentar. Wih, alah. Sini. Iya, ada apa?
apaan sih? Aduh, anak Malah mau kemana kan? mau ke sana mereka. Gawat ya. Kalau kalian di posisi si Linda, Sally dong. gimana nih? Tetap ikut mereka Hei, pasti jangan yang jauh-jauh. di Tunggu. spot yang tadi yang ada mobil itu. Tapi karena ngikutin alur ceritanya Dread Out ini, kita harus menyeberangi lewat jalan pintas. Wow, ini dia ya. Oh, mereka berdua cowok, jalannya cepet banget Doni sama Yayan. Woi, tungguin gue. Itu jembatannya tuh kan. Kalian ini kalau ada apa-apa ibu. Sudah diperingatin sama ibu gurunya nggak dengerin nih. Si Linda sih ikut-ikut aja ya. Oke, banter banget, kita susul aja guys. Oke, kita lihat di belakang tuh kan udah ketinggalan jauh tuh. Ira atau Sally tuh. Ya, kita ngikut yang cowok aja sambil lari. Kita bisa naik sini nggak sih? Oh, nggak bisa. Oke, kita sudah sampai tujuan kita. Ternyata bisa nyebrang lewat bawah jurang ya. Tapi kok pepohonannya mencurigakan. Ini batunya kayak ekor paus guys. Ini wah bencana. Ada apakah dengan kota ini kok bisa sampai tertutup seperti ini? Coba ini si Yayan ngapain nih? Bentar, aku foto dulu. Ini selamat datang di, wah udah mencurigakan ya. Jalan dulu kita. Di gameplay kali ini kita kalau bisa nyari Easter egg. Kalau nggak cuman Easter egg ya kita coba gali aja ya, ada item apa aja. Soalnya ini game itu dari developernya banyak banget Easter egg sih, kayak mungkin banner-banner yang agak kocak. Kita masuk ke bengkel dulu deh, barangkali ada apa gitu ya. Dan ini ada rumah warga. Rumah warganya kok kayak nggak ada kehidupan. Cek, dibuka deh. Wow, nggak ada. Kita ke atas, buka nggak? Terkunci semua. Nah, warganya pada kemana? Ya ampun, Emang ngungsi ya? juga ya kota kayak begini. Tuh si Ira heran dengan kondisi kotanya. Kita muter dulu. Loh, ada aura biru nih. Ada barang apa di sini? Di dalam rumah atau enggak? Tapi kayak ada dengar sayup-sayup ketawa tadi ya. Ntar, bingung aku. Coba kita foto, nggak ada. Coba kita cari dulu aja. Apakah, oh tak kirain sajen ya. Sampahnya tuh sampai menumpuk kayak gini. Kalian kalau lihat sampah harus dibuang di tempat sampah ya guys. Apalagi adik-adik yang masih usia dini. Biasakanlah jaga kebersihan. Oke, kita coba mulai ke rumah yang pertama di belakang bangunan tadi. Terkunci. Oke, kita masuk ke bangunan yang kedua. Juga terkunci guys. Dan kita lanjut lagi ke bangunan ini, nggak bisa diakses nih. Terkunci juga. Yang keempat, barangkali bisa kebuka. Tetap nggak bisa ya. Katanya banyak Easter egg. Coba kita yang paling ujung. Semoga aja kebuka ya. Bentar. Oke. Muter-muter dan wow, tetap kekunci pemirsa. Kita lewat belakang nggak bisa. Oke, muter aja. Oke, kita muter. Ada barang apa di sini? Easter egg. Oh, nggak ada ya. Ada suara ayam tadi kita lewat, tapi kok nggak ada ayamnya, aneh. Tapi menurut mitos orang-orang zaman dulu terkait ayam nih, kalau kalian dengar suara ayam di malam hari itu biasanya ya kalau nggak poci ya miskun sih. Gitu. Ini ada aura, tapi nggak ada benda yang perlu kita ambil. Oke, coba tadi tak naik sini dulu Poyo. Coba. Oh, nggak ada. Dulu kita nyangkut. Nggak usah lah, kita balik aja. Takutnya nyangkut.
oh, ini kayak ada berita duka atau selamat nih, tapi kok creepy ya. Kita balik dulu. Tapi aku feelingku di dalam sini deh barangnya. Nah kan bisa tadi dibuka, nggak bisa kayak apa ya? Tak foto-foto dulu, nggak ada. Ada nih apa? Medali. Bisa kalian pause kalau penasaran mau baca ya. Oleh siapa tuh? Oke, kalian pause aja kalau biar mau baca tulisan yang ada di gameplay kali ini. Oke, agak nyangkut. Kita naik dulu deh. Naik saja kawan. Ini ada koran-koran berterbangan. Oke, kita ke atas dulu ya. Udah capek, kita jalan dulu deh. Nungguin Ira, kasihan ketinggalan. Bisa diinterek nggak? Sepertinya santai banget dia. Oke, kita naik dulu. Naik sampai ujung. Naik. Coba kita masuk yang bisa kita akses lewat belakang sini, bisa nggak sih? Tapi kayaknya stuck deh. Ira ketinggalan lagi. Ya udah, ayo kita naik ke sini. Dan aku penasaran sama tempat. Ntar deh, ke sini dulu. Kayak restoran atau warung makan gitu ya. Ntar, nah ada yang bisa diinteract. Silakan di pause saja. Oke. Kalau aku yang bacain nanti kelamaan kayak stuck, kalian nggak bisa nikmatin gameplaynya ya. Oke, kita masuk lihat. Nah ini poster-posternya nih. Tapi nggak usah dilihat lah ya. Kita muter aja, kita cek. Nah, di sini ada koran-koran, sampah seperti biasa, seperti tempat nggak kerawat. Itu posternya kayak Suzana ya. Suzana. Gitu. Itu Ira ngapain ngalamun di situ? Sambet nanti Ira. Woi. Kita masuk ke sini, ada Easter egg. Apakah di tempat ini ya? Kalau kata orang-orang tuh Dread Out yang pertama ini tuh ceritanya lebih kompleks dibanding Dread Out yang kedua gitu. Tapi aku pengen nostalgia dan aku pengen mainin game ini lagi karena lagi nge-hype. Kalau nggak salah 2026 atau akhir 2025 ini Dread Out bakalan ngasih sequelnya, lanjutan dari Dread Out 2 gitu ya. Mungkin kalau ada waktu nanti tak mainin. Ini ada Easter egg. Oh, dapat keris pemirsa. Keris ajaib. Kerisnya siapa itu? Kalau inget Ken Arok ya, yang jadi film itu, yang apa? Film Pusaka. Itu film horor Indonesia keluaran tahun lalu kalau nggak salah. Keren kok. Coba deh kalian bisa lihat di Netflix gitu. Ira ngapain stuck di situ, woi? Sini Ira. Aku juga ikut stuck. Wah. Sorry. Stuck ya, kayaknya ngebug deh. Kita ke atas sini dulu. Penasaran? Yang namanya ngegame itu tuh dinikmati, bukan asal yang penting selesai gitu ya. Dinikmati, enjoy. Nah, kan nemu medali lagi. Medalinya siapakah ini? Amir itu kalau nggak salah artinya pemimpin. Apakah terjadi sesuatu dengan Amir di sini, guys? Jadi penasaran aku. Kita balik lagi. Ira nyusulin nggak tuh? Si Ira. Tapi overall ini vibes-nya lokal banget sih. Makanya vibes horror Indonya itu kerasa ya. Kita masuk ke mana? Nah, oh, tiba-tiba kok di belakang kita si Ira. Oke. Ini ngapain sih? Sally riwah banget ya jadi cewek. Oke, kita belakang-belakang sini nggak ada apa-apa. Kayaknya Ira itu tipe orang yang setia kawan ketika
si Linda kemana-mana, si Ira itu ngikutin gitu loh, gitu. Nah, ini kita kembali ke tempat-tempat yang banyak posternya. Nah, di tempat penuh poster ini banyak banget kata-kata lucu gitu ya. Nah, kita jalan-jalan dulu. Kita cek. Wow, apa nih? Banyak ya. Kabar gembira, apaan tuh? Kono kode, nggak tau lah ansku, makin mau. Kadang-kadang jumpa temu. Nomor 2, waduh, politiknya nomor 2. Ada coblos nomor 1, malah dipimpin sama orang Jepang. Coba kita jalan aja ke sini. Lihat, wow, nomor 4 siapa tuh? Haha, ya wes. Jalan wae. Kita balik, kita masuk ke tempat ini deh. Kekunci juga ya. Kekunci, terus kita ke sana aja. Sampai ujung. Aku tuh penasaran sama mapnya ini loh, keren banget sih menurut aku ya. Ini game lama tapi konsep mapnya itu tuh keren gitu loh. Bawa kearifan lokal tuh, kayak tempat-tempat iklan kayak gini gitu kan, tapi nggak kebaca tulisannya. Dan di sini itu juga banyak Easter egg gitu, jangan sampai kita lewatin ya. Jangan sampai kita lewatin. Kita ke ayunan yang kosong. Sorry agak lag tadi. Nah, dapet. Ini siapa? Jono, bener Jono. Bohlah itu nggak kelihatan. Oke, kita jalan aja. Barangkali dapet Easter egg lagi. Ini game kalau dimainkan ulang-ulang itu nggak bosan karena banyak banget Easter egg-nya. Ini tujuannya beda urusan kalau nanti kita sudah sampai di dalam. Nah, itu kelihatan sekolahnya. Sekolah yang nggak cukup creepy gitu ya, terbengkalai, nggak tahu ini kotanya tuh kenapa kok tiba-tiba kayak terjadi bencana gitu. Tuh ambrol ya, tower sama sampah-sampah di tengah jalan gitu kan, kayak nggak kerawat. Nah, berkabut lagi. Jadi inget game Silent Hill. Coba kalau kita tadi udah jalan dan stuck, kita masuk ke sekolahnya ya. Nah, ini si Ira lihat sekolah, kagum dia. Ya udah, kita nggak usah lama-lama, daripada penasaran kita masuk aja. Oke, lihat scenes-nya, nikmati dulu aja. Tuh kan, Bangku itu mirip banget suaranya, backsoundnya itu sama yang biasa kita lokal ngomongin banget waktu gitu. SD. Bentar, Duduk bentar yuk. mereka biarin ngobrol, kita dengerin aja biar kalian enjoy gitu. Jadi ingat pertama kali kita kenal. Nostalgia gitu ya mereka. Masih inget kan? Iyalah, lagi pada si Doni curhat. kayak anak rusuh Kita gitu. pada mau lihat-lihat ke dalam. Yuk. Iyalah, Yayan kurang kerjaan, udah tahu Ntar deh. tempat terbengkalai Oke deh, kayak gitu gitu ya, Rudy. mau ke dalam. Kalau kalian di posisi mereka, Kalian pada mau kemana? masuk ke dalam nggak guys? Kalian berdua tunggu di sini aja ya. Loh, kan hati-hati. gara-gara Yayan mereka pada ikut. Butuh Ini pijat kayaknya si kalau Sally gitu. seleb deh. Oh iya. Kalau Waktu kalau itu nggak influencer cuacanya gitu. mendung. Kayak gini. Jemputan kita kayak Ternyata Ira langsung nyambung, sama Linda itu bestie. kita langsung Tuh. nyambung kan. Kan sudah kayak Ingat nggak waktu pramuka zaman apa ya, SD? nggak canggung gitu loh. Siapa ya? Tapi yang suka jahil kayaknya si Ira deh. Yang nyamar jadi pocong. Ih, gue sampai panik. Tapi lo muji. takut aja enggak? Ya tuh Terus kan lo langsung gimana dikatain kalau cerewet sama si Linda. Enggak, Deng. Ukurannya lebih mirip bata. Lucu juga sih alur ceritanya ya. Kalau dipikir-pikir, lo tuh kayak bodyguard gue ya.
Oke guys, mungkin cukup sekian dulu gameplay kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan akan kita lanjutin di pertemuan atau gameplay selanjutnya gitu ya. Thank you.